warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Alivia Nurul Lumaida. Saya di sini akan menceritakan sejarah tentang rumah dinas Bupati Blora ataupun pendopo Bupati Blora. Jadi terhitung sejak dibangun tahun 1897. Maaf guys, salah. Terhitung sejak dibangun tahun 1891, sudah 128 tahun lebih pendopo Blora menjadi simbol pemerintah Kabupaten Blora. Di balik kewibawaannya, gedung yang menjadi rumah dinas Bupati Blora ini ternyata menyimpan sebuah misteri. Di sini saya akan menceritakan misterinya ya guys. Kalian jangan penasaran dulu. Jadi lokasi misteri itu tepat persis di pintu belakang pembangunan pendopo Blora. Dari pantauan di lokasi, tempat tersebut tidak ditutup suatu tekel ataupun keramik. Usut punya usut, Kasubag Rumah Tangga Setya Blora Sukarji menceritakan misteri tentang titik tempat batu yang diletakkan oleh Raden Mas Sojo Kosomaningrat atau lebih dikenal dengan sebutan Ndorosumo. Dulu ketika batu yang tampak ini dipahat oleh para pekerja itu tidak bisa karena setiap dilakukan keluar percikan api. Sukarji mengatakan selaku pihak yang sudah lama bertugas di pendopo Blora, dirinya mengetahui banyak pekerja yang memahat batu tersebut sakit dan kemudian meninggal. Aduh, ngeri banget. Sukarji tidak menyebutkan siapa yang pernah berusaha menutup dan memahat batu tersebut. Tetapi dia memastikan misteri itu dulu kerap terjadi. Itu alasannya mengapa sampai sekarang titik lokasi batu yang diletakkan Ndorosumo ini tidak ditutup tekel atau keramik. Pendopo yang terletak di utara alun-alun Kabupaten Blora menurut catatan sejarah yang terarsip di keluarga keturunan Bupati Blora. Pertama versi Keraton Surakarta, Raden Tumenggung Jajeng Tirtonoto merupakan milik Ndorosumo, yaitu pertama dari Bupati Cokronegoro III. Pada tanggal 3 Agustus 1891, Ndorosumo lah yang meletakkan batu pertama kali pendopo Blora. Kala itu Ndorosumo masih berumur 8 tahun dan mendapatkan kehormatan tersebut lantaran digadang-gadang akan menggantikan ayahandanya kelak di kemudian hari. Ndorosumo lahir pada tanggal 3 Juni 1883 dan menjadi titik awal sejarah bagaimana keturunan dari Raden Tumenggung Jajeng Tirtonoto tidak lagi menduduki jabatan sebagai Bupati Blora. Dikisahkan setelah Cokronegoro III wafat, Ndorosumo menolak menggantikan posisi ayahandanya menjadi Bupati Blora. Penolakan itu dengan alasan karena dia tidak mau bekerja sama dengan kolonial Belanda pada masa itu. Jabatan Bupati Blora selanjutnya diserahkan kepada Kajeng Said Abdul Qadir Jalani. Masa kepemimpinannya selama 14 tahun, yaitu dari tahun 1912 sampai tahun 1926. Pada awal kepemimpinannya, nafasnya duduk guys biar tidak begak. Pada awal kepemimpinannya menjadi Bupati Blora, Kajeng Said belum memiliki rumah sendiri. Maka dari itu, pada saat itu Kajeng Said pinjam pendopo milik Ndorosumo untuk ditempati. Peminjaman pendopo oleh Bupati Blora Kajeng Said hanya berlangsung 2 tahun, tempatnya pada tahun 1914 setelah Bupati Kajeng Said punya rumah sendiri, kemudian pindah ke rumahnya di daerah Jetis, Blora. Kepindahan Kajeng Said dari pendopo Blora kala itu tidak dikembalikan ke pemiliknya langsung, yaitu Ndorosumo. Usai kejadian tersebut, pendopo kemudian ditempati
dan dikuasai oleh kolonial Belanda. Pada masa-masa itu, Dorosumo berkali-kali mengupayakan agar pendopo dikembalikan kepadanya. Namun, upayanya gagal dan tidak membuahkan hasil. Dari cerita aku tersebut menunjukkan Dorosumo merupakan tokoh sentral peletak batu pendopo Blora. Menyingkap sejarahnya, pendopo tersebut awalnya adalah milik Jajeng Tirtonata. Pada tahun 1767, saat pemerintahan Blora yang tadinya masih terbagi menjadi dua, yaitu daerah Kanoman dan daerah Kasepuhan, disatukan RT Jajeng Tirtonata dengan membuka lahan untuk menjadikan pusat kota yang tadinya masih berupa semak belukar, lalu dibangun tempat pribadi, alun-alun, dan Magersari. Awal pembangunan pendopo Kabupaten Blora masih terbuat dari papan kayu. Selanjutnya, kepemimpinan dan aset diserahkan kepada putra beliau, yaitu Prawirayuda, turun lagi ke putra Prawirayuda, yaitu Tirtonegoro. Pada masa 1837 sampai 1838 ini, pendopo peninggalan tersebut dirombak menjadi bangunan tembok dengan biaya pribadi RT Tirtonegoro. Selanjutnya, pendopo diturunkan ke putranya, Raden Mas Adipati Aryo, Tirtonegoro I, lanjut ke Tirtonegoro II, lanjut ke Tirtonegoro III, dan turun ke 6 dari Jajeng Tirtonata adalah RM Soejo Kosomaningrat, atau disebut dengan Dorosumo. Jadi teman-teman, dari sejarah yang saya ceritakan barusan, mohon maaf jika kalian tidak mengerti apa yang saya ceritakan ya. Saya sudah berusaha sekeras mungkin agar bisa menceritakan sesingkat-singkatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.